Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita akan mulai pertemuan satu ini untuk mata kuliah pemrograman 3. Pada pertemuan satu ini saya akan flashback kembali ya, eee, atau pengantar dasar dari pemrograman Java gitu ya. Jadi sebelum kita mulai materi ini, saya akan flashback lagi mengenai bahasa pemrograman Java khususnya gitu ya, dan apa itu bahasa pemrograman. Jadi apa sih itu pemrograman? Jadi apa sih itu pemrograman? Pemrograman itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan gitu untuk membuat program komputer. Segala macam aktivitas yang kita lakukan atau manusia lakukan untuk membuat program komputer itu dinamakan pemrograman gitu ya. Nah, aktivitas pemrograman itu ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah menganalisa masalah gitu ya. Cari masalah, kita analisa, kemudian langkah kedua adalah membuat algoritma nih ya. Kita susun langkah-langkahnya, solusi terpendek ya, yang logik untuk pemecahan masalah. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga baru kita tuangkan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Langkah-langkahnya tadi kita terjemahkan gitu ya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi perlu digarisbawahi atau kita kasih tanda bintang aja. Coding itu atau menuliskan program itu sebenarnya merupakan tahap terakhir ya dari pemrograman. Karena sering kita lihat banyak orang bisa coding tapi dia tidak tahu mau buat apa gitu ya. Bahkan untuk membuat programnya sendiri kesulitan gitu ya, karena bisa jadi dia cuma belajar coding saja gitu. Nah, maka dari itu di awal perkuliahan kita ya, saat kamu masuk Unindra ini, pertama kali apa namanya, kita dapat mata kuliah ya, kamu dapat mata kuliah itu algoritma ya, sebelum belajar coding gitu ya. Karena dengan algoritma itu kita diajarkan bagaimana berpikir logis gitu ya, untuk membuat langkah-langkah yang urut dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi nanti semakin pendek langkah-langkah algoritmanya, maka itu akan semakin bagus gitu ya. Nah, kalau kata si John Johnson ini, first solve the problem, then write the code ya. Jadi yang pertama-tama itu pecahkan dulu masalahnya. Kemudian setelah itu baru tulis codingnya, tuangkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Nah, itu pengantar apa yang dimaksud dengan pemrograman dan langkah-langkahnya ya. Tadi ada 3, analisa masalah, buat algoritmanya, yang ketiga baru menulis program gitu ya. Nah, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan pada mata kuliah pemrograman 3 ini adalah bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Java itu adalah salah satu pemrograman tingkat tinggi yang sudah kita kenal sejak lama, era 90-an ya. Dia terus berkembang hingga mendominasi di segala bidang gitu ya. Apa sih contohnya salah satu penggunaan terbesar Java saat ini? Ya, apa? Salah satunya adalah pembuatan aplikasi natif untuk Android ya, mobile programming. Itu salah satu penggunaan terbesar Java saat ini. Nah, kemudian di awal kamu harus instalasi dulu JDK-nya dan text editor. Text editor ininya kamu bisa gunakan NetBeans. Nah, pada sesi saya pada pemrograman 3 ini saya menggunakan NetBeans. Nanti disamakan aja biar seragam gitu ya, kita gunakan NetBeans. Langkah yang pertama, install JDK dulu. JDK itu apa? JDK itu adalah singkatan dari Java Development Kit ya. Nah, dia menyediakan compiler, library, API dan tools lainnya gitu. Pokoknya dengan kata lain nih,
Secara garis besar, JDK itu menyediakan segala hal yang nanti kita butuhkan untuk membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, untuk text editornya apa? Text editornya saya pakai NetBeans ya. NetBeans itu dia sebuah IDE gitu kan, Integrated Development Environment gitu ya, kurang saya. Nah, kita udah biasa pakai ID ini biasa digunakan untuk pemrograman Java. Nah, tapi kalau ada kalian yang sudah familiar dengan text editor yang lain seperti IntelliJ gitu ya, atau Eclipse, silahkan digunakan karena mungkin itu kalian sudah terbiasa. Nah, untuk instalasinya silahkan kalian cari saja panduannya, searching saja di mesin pencari di Google gitu ya, bagaimana cara menginstal JDK dan NetBeans gitu ya. JDK dan NetBeans-nya sudah terinstall, nanti dicoba dibuka ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah user interface dari NetBeans gitu ya. Sebelah kiri ini ada jendela untuk project file service, sebelah kanan ini adalah jendela untuk menuliskan kode, yang paling bawah ini, kanan bawah ini adalah jendela output gitu ya. Kita coba buat sebuah project baru nih, contohnya new project, pilih Java aplikasi gitu ya. Kemudian klik next gitu ya. Kita kasih nama pemrograman 3 praktikum gitu aja ya, praktikum. Untuk project lokasinya silahkan atur sendiri mau taruh di mana. Nah, saya kebetulan saya taruh di pemrograman 3 tutorial gitu. Klik tombol finish. Nah, ini projectnya sudah jadi dan ini adalah main metodenya ya. Tuh. Jadi ini adalah user interface atau tampilan muka dari NetBeans. Baik, kita kembali saja ke materi kita. Kita akan bahas mengenai dasar pemrograman Java gitu ya. Tadi di slide pertama sudah saya sebutkan, sudah saya flashback kembali apa itu Java, apa itu pemrograman gitu ya. Sekarang kita masuk pada dasar pemrograman Java. Nah, di awal nanti ada beberapa istilah yang akan kita kenalkan gitu ya. Ada yang namanya identifier, kemudian ada tipe data, kemudian ada variabel, operator, struktur kondisi, struktur perulangan, struktur kondisi, ini percabangan dan perulangan. Nanti untuk pelatihan kalian silahkan saja dicoba, atau nanti saya akan berikan slide materi untuk latihan gitu ya, untuk praktikum kalian di rumah. Baik, langsung saja. Yang pertama, istilah identifier. Identifier itu merupakan nama yang diciptakan oleh kita si pemrogram gitu ya. Digunakan di dalam program biasanya untuk menamai nama kelas, nama variabel, atau metode gitu ya. Nah, kalau istilah ininya masih belum paham, udah diikuti saja dulu apa itu kelas, variabel, nanti kita akan tahu gitu ya. Aturan pemberian nama identifier pada Java itu yang pertama, dia tidak ada batasan panjang ya. Jadi tadi seperti kita membuat nama kelas tadi ya, nama kelasnya pemrograman 3 praktikum itu kan, itu tidak ada batasan panjangnya sampai berapa panjang gitu ya, itu bebas. Kemudian menuliskan identifier itu diawali dengan huruf ya, itu bisa dengan huruf, terus underscore atau tanda dolar, atau bisa juga nanti menggunakan karakter apa saja kecuali karakter yang digunakan sebagai operator Java. Nih contohnya nih,
operator tambah, operator kurang, operator kali, operator bagi, dan sebagainya. Jadi itu yang tidak boleh nanti ya, atau yang tidak dapat digunakan untuk membuat sebuah identifier. Kemudian aturan yang ketiga, jangan gunakan kata yang merupakan keyword ya. Keyword yang dikenal oleh Java. Nanti apa itu keyword nanti kita bahas lagi. Keyword apa saja yang biasa kita temui di Java. Jangan pakai kata yang merupakan keyword, itu tidak boleh. Kemudian aturan yang keempat, huruf kapital dan huruf kecil itu diperlakukan berbeda, atau istilahnya case sensitive ya. Jadi apel dengan huruf A besar dan apel dengan huruf A kecil itu dua hal yang berbeda gitu ya pada Java. Nah, itu ya tadi ya. Jadi identifier nama yang kita definisikan sendiri gitu ya. Biasanya untuk namain kelas, namain variabel, atau namain fungsi atau metode. Tuh, aturan yang 4, tidak ada batasan panjang, diawali huruf, underscore atau tanda dolar, pakai karakter apa saja kecuali yang biasa digunakan sebagai operator. Jangan pakai yang keyword gitu, keyword yang biasa dikenal Java, case sensitive. Nah, itu ya identifier. Oke, saya harap paham nih ya. Nah, kita lanjut untuk istilah yang kedua. Nah, ini ada yang sering kita sebut dengan tipe data ya. Tipe data apa di semester berapa ya? Kalian sudah pasti pernah dengar apa itu tipe data gitu ya. Jadi Java memiliki 8 tipe data primitif ya, atau tipe data dasar ya. Integer ya, yang pertama integer itu merupakan tipe data bilangan bulat. Terdiri dari byte, short, integer, dan long gitu ya. Mungkin untuk batasan berapa lebarnya kalian bisa buka lagi buku, kalian silahkan dilihat. Kemudian floating point ini merupakan tipe data bilangan pecahan ya, yang terdiri dari atas float dan double ya. Jadi ada dua tipe, float dan double, itu tipe datanya pecahan. Kemudian karakter ini mewakili simbol dari sebuah karakter yang terdiri atas char gitu ya. Nanti kalau kamu pakai tipe datanya karakter, kamu tuliskan char dulu di depan variabel. Yang berikutnya ada boolean. Boolean merupakan tipe data itu yang hanya memiliki dua nilai. Nilainya apa? True dan false ya. Nah, ini ditulis dulu booleannya di depan nama variabelnya ya. Bagaimana bentuknya nanti kita coba. Nah, untuk sementara kita bahas teorinya dulu ya, nanti kita coba satu-satu. Nah, tadi di awal ketika kita kenal istilah identifier, salah satunya adalah untuk memberikan nama pada variabel gitu ya. Nah, variabel sendiri itu apa? Variabel itu merupakan lokasi penyimpanan yang ada di memori gitu ya. Jadi dia digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, nilai tersebut bisa diubah. Ini contoh pendeklarasian variabel pada Java ya. Yang pertama, tuliskan dulu tipe datanya. Kemudian yang kedua, nama variabelnya apa. Ya, ini yang kita kenal tadi dengan apa? Identifier gitu ya. Contohnya apa? Contohnya nih integer angka ya. Berarti nanti kita akan kita mau angka ini berarti tipe data yang mempunyai nilai bilangan bulat gitu ya. Kalau nanti kita butuh karakter atau string, nah depannya kita gunakan tipe datanya string spasi nama variabelnya misalkan huruf gitu ya. Nah, itu contoh dari deklarasi variabel di Java. Nah, kita lanjut. Kemudian istilah yang ketiga adalah operator gitu ya. Nah, operator ini juga dibagi beberapa. Ada yang namanya operator penugasan, terus ada operator aritmatika ya, ada operator relasional, dan ada operator
logika boolean. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, operator penugasan. Operator penugasan ini contohnya integer, angka sama dengan 23. Nah ya, jadi ini dia memberikan nilai kepada variabel angka itu ya, yang bertipe data integer. Value nilainya berapa? 23. Nah ini dia nilainya. Oke. Kemudian yang kedua, operator matematika. Operator matematika ini yang sering kita gunakan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Modulus ini apa? Sisa hasil bagi gitu ya. Nah, operator penjumlahan itu ya udah biasa kita gunakan plus ya. 2 plus 3. Nah, ini operatornya adalah penjumlahan gitu ya. Nah, nanti kita coba ya, kita coba latihan. Operator pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Oke. Itu operator yang kedua, operator aritmatika. Kemudian operator relasi, relasional. Nah, ini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan ya. Ini operator relasi yang sering digunakan atau yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah operator logika boolean. Nah, logika boolean ini ada operator AND, operator OR, XOR, dan NOT gitu ya. Oke, di ini dulu saja ya. Kalau ada istilah yang masih belum paham itu kita kita ikuti saja dulu. Kemudian ada lagi yang namanya operator majemuk ya. Operator majemuk ini ada 5 ini sering digunakan. Penambahan diikuti dengan penugasannya. Ini operator penambahan ditambah dengan operator penugasan. Bawahnya min sama dengan itu pengurangan diikuti dengan penugasan. Kali sama dengan perkalian diikuti dengan penugasan dan seterusnya ya. Ini ada contoh, ada satu buah variabel namanya angka, tipenya integer, nilainya 8 gitu ya. Nah, kita kasih operator majemuk. Angka plus sama dengan 9. Artinya apa? Artinya sama dengan angka itu, angka lagi ditambah 9 ya. Angka sama dengan angka plus 9. Jadi dia akan menjumlahkan angka yang bernilai 8 ditambah 9 ya, hasilnya 17. Kemudian ada operator increment dan decrement ya. Ya biasanya digunakan untuk menaikkan dan menurunkan suatu nilai integer sebanyak satu satuan ya. Contohnya kalau plus ini artinya dia akan penjumlahan dengan nilai 1. Kalau min pengurangan dengan nilai 1. Nah, penulisannya seperti apa? Nah, ini kalau X sama dengan X plus 1 itu bisa ditulis atau bisa diganti dengan menulis X plus gitu ya. Kemudian Y sama dengan Y min 1 itu bisa diganti dengan menulis Y min. Bagaimana sih membacanya? Contohnya nih, ada integer X sama dengan 10 ya. Kemudian bawahnya kita kasih X plus itu artinya apa? Artinya X sama dengan 10 plus 1 plus 10 gitu ya, atau 10 plus 1. Maka nilai X menjadi 11 gitu. Nanti kita bisa coba juga, kita ikuti saja dulu. Kemudian ada lagi istilah yang kita sebut dengan struktur kondisi atau bisa juga kita sebut struktur percabangan gitu ya. Ini biasanya kita menggunakan bentuk if gitu ya. Nah, secara umum bentuk if-nya ini seperti berikut. If kurung buka kurung tutup itu dalamnya adalah kondisi,
kemudian pernyataannya kita update dengan kurung kurawal ya. Di ujung dari pernyataan yang kondisinya bernilai benar itu kita kasih titik koma. Nah, yang kondisinya benar ini kan di atas, kemudian yang kondisinya salah itu kita masukkan setelah keyword else ya, setelah perintah else. Sama diapit dengan 2 kurung kurawal ya, pernyataannya diakhiri dengan titik koma ya. Nah, ini contohnya, contoh if. Nah, ini ada satu buah variabel, tipe datanya integer ya, nama variabelnya bill ya, nilainya 9. Nah, ini kita kasih kondisi. Jadi jika bill ya, variabel bill ini itu lebih besar dari sama dengan 0 ya, maka nilai yang benar kita taruh di statement yang pertama ya. Kita akan cetak bilangan adalah bilangan positif ya. Else, nah ini pernyataan yang salah kita taruh di bawah. System output print line, bilangan adalah bilangan negatif. Nah, yang diapit dengan tanda kutip 2 ini adalah yang dicetak gitu ya. Ini yang dicetak. Oke, nanti juga kita bisa coba. Nah, selain dengan menggunakan if, kita juga bisa menggunakan perintah switch ya, switch. Nah, switch ini biasanya kita gunakan kalau nilainya itu kita gunakan switch case ini jika pernyataannya sudah lebih sudah kompleks gitu ya, sudah banyak yang kita gunakan switch case ya. Nah, tulisannya seperti ini, switch ekspresinya apa ya, kemudian baru kita bagi nih case 1, case dengan nilai 1 itu kita buat pernyataan. Nah, di setiap akhir pernyataan kita kasih keyword break gitu ya, keyword break. Kemudian sampai pernyataan ke berapa gitu ya, sampai pernyataan ke n, break. Nah, defaultnya jika bukan dari pilihan ini maka kita buat defaultnya. Nah, ini pernyataan defaultnya apa, kemudian tidak usah pakai break, tinggal diakhiri dengan titik koma gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, nanti ini kalian bisa coba juga ya, kalian bisa coba latih di rumah, buka saja netbinnya, buat project baru, terus kasih nama kelasnya contoh switch gitu ya. Nah, untuk yang ini juga sama, kalian coba untuk yang if else, kalian coba buat project, kemudian buat kelas, kasih nama contoh if gitu ya. Kita kembali ke switch case. Nah, ini switch case, ada kelas dengan nama contoh switch, kemudian dia ada variabel bulan ya, variabel bulan yang nilainya 3. Nah, ini switch kondisinya bulan. Nah, pilihannya kalau case-nya 1 kita akan cetak Januari ya. Kalau case-nya 2 nanti kita akan cetak 3. Case-nya 3 kita case-nya 2 kita akan cetak Februari, case-nya 3 Maret gitu. Nah, karena kondisi ekspresi case nilai variabel bulan ini adalah 3, nah maka dia akan membaca sini, dia akan lihat cache-nya apa nih di sini. Nah, karena di sini karena ini 3 berarti dia akan mencetak yang cache 3 ya, artinya nanti yang kecetak adalah Maret gitu ya. Nah, gitu untuk struktur kondisi switch. Nah, ada lagi istilah yang dinamakan struktur perulangan. Kalau tadi percabangan atau kondisi, nah ini adalah struktur perulangan. Nah, biasanya kita pakai while. Nah, di Java itu ada while perulangan ya, do while dan for gitu ya. Nah, penulisan seperti ini, while kondisi pernyataan, do while do dulu pernyataan baru kondisi. Kalau for ya, inisialisasi ini adalah variabelnya itu dikasih nilai berapa, kondisinya berapa, nanti akan diulang sebanyak
incrementnya atau decrementnya ditaruh di iterasi ini, kemudian baru pernyataan. Nah, seperti itu ya, kira-kira itu adalah istilah-istilah dasar yang nanti akan sering kita gunakan gitu ya. Nah, untuk tugas ya ada 2 tugas nih, masih gampang ya. Kita buat sebuah program menggunakan Java dengan ketentuan menggunakan 2 buah variabel, terus minimal menggunakan 2 jenis operator. Nah, itu nanti ini saya kasih contoh aja ya, nanti kalian bisa coba yang lain, atau nanti saya share ke ketua kelas tugas untuk minggu ini gitu ya. Oke. Ini saya kasih contoh dulu. Kita buat sebuah program menggunakan Java dengan ketentuan minimal ada 2 variabel. Coba ya. Tadi kita sudah buat sebuah project namanya pemrograman 3 praktikum, terus kelasnya pemrograman 3 praktikum. Ini adalah main metodenya, main class. Nah, kita buat kelas baru, kita kasih nama caranya klik kanan, kemudian pilih new, pilih Java class gitu ya. Saya mau kasih nama menghitung luas segitiga. Menghitung yang gampang lah, menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, ini tadi contoh pembuatan kelas itu adalah identifier ya istilahnya tadi ya. Oke. Nah, kalau kelas name sudah jadi, klik tombol finish. Nah, ini kita saja gitu ya. Nah, ini kasih tahu nih bahwa kelasnya si menghitung luas persegi panjang itu adalah bagian dari package-nya pemrograman 3 praktikum. Ini nama kelasnya menghitung luas persegi panjang. Nah, saya akan buat ISBM public static void main gitu ya. Saya akan buat main ya. Tugasnya yang pertama adalah membuat program menggunakan Java. Yang pertama minimal ada 2 variabel. Nah, karena kelasnya menghitung luas persegi panjang, saya akan buat variabel yang pertama P ya. P ini untuk panjang. Tipe datanya integer karena dia nanti bilangannya bilangan bulat. Nah, penulisan variabel kalau tipe datanya sama bisa sebaris, cuma dipisahkan dengan koma, gitu ya. Tuh. Atau bisa juga kalau ini ada nilainya, misalkan P sama dengan 3, gitu ya. Akhir dengan titik koma. Kemudian integer yang kedua lebar sama dengan 5 titik koma. Nah, yang terakhir tipenya ls integer ls gitu ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya kalau tipe datanya sama, ini bisa ditulis seperti ini, pisahkan dengan koma. Luas sama dengan 5. Terus ls. Nah, kalau tipenya sama, tapi ini saya komen dulu biar. Nah, ini saya kasih komen. Nah, kalau tipe datanya sama, kalian bisa tulis satu baris seperti ini, satu baris. Nah, tapi kalau misalkan nanti luas nih beda, ya kalian bisa ini, misalkan ini nanti mau memerlukan angka koma, saya kasih tipe datanya double gitu ya, ls. Nah, ini lebih nih variabelnya, ada 3 berarti ya, ada panjang, ada lebar, ada luas, gitu ya. Kemudian apa tadi? Minimal menggunakan 2 jenis operator. Nah, coba aja gini ya. Misalkan luas dan keliling gitu aja ya. Nah, yang pertama untuk luas itu adalah panjang dikali lebar. Nih, operator 1 ya. Operator kali ini kurang besar ya. Saya besarin dulu deh. Kalau kurang besar nih saya besarin. Ya, cukup ya.
Nah, yang pertama operatornya kali nih. Nah, tadi kan kita diminta minimal menggunakan 2 jenis operator. Satu lagi, untuk mencari nilai keliling itu sama dengan panjang dikali lebar 2 kali panjang tambah lebar, 2 dikali panjang tambah lebar ya. Ini keliling ya. Ini saya hapus deh biar nggak bingung. Saya hapus biar tidak bingung. Nah. Udah punya berapa kita? Udah punya 3 buah variabel, 4 buah variabel, ada P, ada L, ada LS, dan ada K ya. Wah, udah punya 4 variabel. Lebih ya. Dari tugas ini kita udah punya lebih ya. Kemudian minimal menggunakan 2 jenis operator. Operator yang pertama kali, operator yang kedua ada tambah. Nah, cukup kalau ini ya. Nah, sekarang gimana untuk mengetahui hasilnya? Nah, kita cetak saja sistem dot out dot print line gitu ya. Untuk print dan print line udah kalian pasti tahu bedanya ya. Kalau lupa dibuka lagi mata kuliah pemrograman yang dasar kemarin di semester lalu ya. Oke, sistem out print line kita akan cetak. Yang pertama kita mau cetak luasnya sekian, hasilnya kelilingnya sekian. Saran lagi ya 2,0 karena ini double. Kalau ini saya kasih integer juga bisa karena dia masih bulat ya nilainya, karena ada komanya. Kalau ini ada komanya karena tipenya tadi double. Kalau saya ganti integer file, nah ya. Oke, baik, itu mungkin sekilas mengenai dasar dari pemrograman Java. Untuk latihan coba kalian, ini saya tambahkan aja dah sini ya. Coba ya untuk latihan coba buat program untuk menghitung menghitung bidang datar ya, bidang datar. Nah, kalian bisa coba ini nanti cari luas persegi panjang, luas bujur sangkar, luas lingkaran dan keliling. Nanti dicoba ya. Oke, baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 1. Silahkan dibaca lagi materinya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WA atau nanti di email ke saya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.